Bapak-bapak sekalian, masih ada 15 menit menuju sholat subuh. Kita akan memanfaatkan untuk tasyhid ya pada kesempatan ini. Silakan maju dulu yang di belakang supaya bisa masuk. Ya, terima kasih. Bapak-bapak saudara sekalian yang berbahagia, almarhum Bapak Hamdani bin Madris ini adalah orang yang semasa hidupnya itu bertambah baik. Yang tinggal di Jakarta tentulah kita tentu punya tahu sendiri catatan kehidupan di kota besar. Tetapi perkembangannya sungguh mengagumkan, bahwa beliau menjadi seorang guru yang mengajarkan Al-Quran. Tidak ada yang lebih hebat guru itu kecuali orang yang mengajarkan Al-Quran. Sampai-sampai Nabi memujinya orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian di muka bumi ini, sebaik-baik umat Nabi Muhammad itu man ta'allamal Quran, orang yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan dia mengajarkan. Maka itu sudah jadi barang bukti bahwa termasuk beliau ini min ahli khair. Gak ada yang lebih hebat ketika sebuah pujian itu yang disampaikan langsung oleh Rasulullah. Putri beliau Nina itu alhamdulillah sudah hafizah. Ya, di pesantren saya di Paru sudah hafal 30 juz. Kemarin saya lihat dia menjadi MC pada peringatan Maulid Nabi. Saya bangga, saya bersyukur anaknya Ustaz Hamdan sudah ada yang hafal Al-Quran, ya, sudah berperan aktif di masyarakat. Anak yang hafal Al-Quran itu nanti di yaumil kiamah dia tidak mau masuk surga sebelum ibu bapaknya dipegang tangan kiri dan tangan kanan dibawa masuk ke dalam surga. Dan beliau punya anak yang sudah hafal Quran. Bahkan adiknya sedang menghafal juga di Bogor. Nah, jadi banyak sekali dasar-dasar yang memberikan sebuah pengakuan bahwa sebenarnya almarhum ini beruntung dengan kematian. Cuma kita memang tidak layak mengucapkan alhamdulillah ketika orang terkena musibah. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya kematian beliau itu sesuatu yang mesti kita syukuri. Yang ketiga yang menjadi penguat tentang beliau ini, bahwa ada satu hadis yang masyhur. Hadis itu disahihkan oleh Samsuddin Az-Zahabi dan Al-Albani pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummati hazihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang dikasihani oleh Allah, yang disayangi oleh Allah. Beliau yang sudah wafat, saya, bapak-bapak, saudara sekalian, keluarga kita insya Allah termasuk marhumah. Amin. Dalam penyebutannya itu maka dimasukkan alif lam lil istighraq untuk makna keseluruhan. Jadilah almarhum, almarhumah. Oleh karena itu kita tidak setuju kalau orang non muslim disebut almarhum. Salah, kenapa tidak disebut mendiang? Karena hadisnya jelas sekali, ummatu hazihi, ummati hazihi, itu menggunakan isim isyarah yang mutlak. Nggak bisa ditafsirkan yang lain.
selain dari umat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi yang ada di media televisi dan lain sebagainya itu kita keberatan menggunakan, melabelkan betapapun penderitaan orang itu, orang non-muslim tidak almarhum. Mestinya mereka disebut dengan mendiang. Apalagi yang menjadi kehebatan dari hadis ini, umat Nabi Muhammad ini kelebihannya walaisa 'alaiha adzabun fid dunya. Umatku itu tidak laisa adzabun fil akhirah, mereka tidak akan diazab di akhirat. Almarhum ini insyaallah tidak disiksa di akhirat. Kata Nabi, wa azabuha fid dunya, siksaan umatku itu adanya di dunia. Ada 3. Yang pertama al-fitan, fitan, cobaan dari Allah yang memberikan pembebasan ketika dia itu menerima dan ridho. Ustaz Hamdan ini lama sakitnya, itulah yang dijadikan penghapus kafaratuz dzunub, penghapus dosanya itu dengan sakit sekian lama. Keluarganya pun sibuk, keluarganya pun ikut repot. Yang kedua az-zalazil, goncangan bumi, ya, goncang bumi, kita sebutnya gempa, gunung meletus, tsunami, itu adalah az-zalazil. Kata Nabi, itulah cobaannya umat Islam di dunia. Jadi orang-orang yang terkena gempa 300 sekian, tambah lagi sekarang di Garut, ya, orang-orang yang dulu kena tsunami, mereka sudah diberikan kafaratuz dzunub dengan di dunia, disiksa di dunia. Walaisa 'alaiha adzabun fil akhirah, di akhirat sudah tidak diazab. Yang ketiga, kata Allah, al-qatl, ada orang Islam dibunuh, terbunuh, salah sasaran, itu semua adalah kafaratuz dzunub. Nah, oleh karena itu Bapak saudara sekalian yang berbahagia, banyak dalil-dalil yang ingin memberikan sebuah ketegasan bahwa kalau saja layak kita mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya bersyukurlah bahwa keluarga kita Bapak Hamdan ini wafat dalam keadaan husnul khatimah. Yang keempat, yang terakhir, di dalam salah satu hadis dikatakan, innallaha yastahyi an abdi wal amati tatashayyabani fi sabilillah fatashayyaba lihyatuhu wa ra'siha wa yu'azzimuhu alanna. Sesungguhnya Allah malu menyiksa seorang hamba yang laki maupun yang perempuan yang keduanya itu rambutnya beruban fi sabilillah, selama dia di jalan Allah itu menyelaksanakan perintah Allah itu beruban, Allah malu mengazab dia dengan neraka. Ada orang mengatakan, kalau begitu bagaimana dengan anak muda yang masih muda sudah uban? Jawabannya di sini, syai bukan makna bimakna kalimat. Yang dimaksud orang beruban itu di zaman dulu adalah tulul umri, umurnya panjang. Orang yang umurnya panjang, dia bertahan menjadi orang Islam, tidak keluar dari agama Islam, istrinya bertahan, anaknya bertahan, maka itu sudah jadi cukup. Allah malu mengazab Ustaz Hamdan ini. 4 dalil yang sudah kita jadikan sebuah argumentasi, maka Bapak-bapak sekalian sebelum kita mensalatkannya, ya, mari kita saksikan bi annahu min ahlil khair. Fa insyaallah fi zumratil khair. Fa innahu min ahlil khair. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, sebelum kita mensalatkan, karena ini waktunya zuhur, berarti kita boleh mensalatkan jenazah dulu, kemudian digeser, atau kita sholat zuhur dulu baru sholat jenazah. Silakan nanti keluarga yang memberikan ya komandonya boleh kita kerjakan, karena ini kita masih aman ya, bukan di waktu asar. Saya selaku ya yang mengajar di masjid, di musola ini, Baitul Muttaqin, saya secara pribadi ya insya Allah bersaksi atas nama Allah, sesungguhnya Sadaqah min ahlil khair. Amin. Bapak sekalian, kalau semasa hidup beliau punya sangkut paut, maka sesungguhnya yang semacam ini sebaiknya kita memberikan keikhlasan. Kita ikhlasan, kalau dia punya salah, dia punya kehilapan, kita maafkan, sehingga berangkat dari rumahnya ini ya sudah tidak ada lagi sangkut paut ke manusia. Bahkan bila ada yang menyangkut tentang hutang, maka mohon segera diselesaikan, jangan sampai melebihi dari tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.